this only. If you're leaving, baby, let me down slowly. Let me down. Dan mereka yang merasakan gangguan sudah berkumpul di sini. Dari dua yang datang kemudian satu berjudul Langit Merah sedangkan yang lain berjudul Angin Guntur. Keduanya adalah murid yang dibesarkan oleh Kevin Paradis, tetapi dalam hal latar belakang keduanya lahir dan dibesarkan di Batas Bintang. Karena mereka berdua tidak lama berkultivasi, mereka saat ini hanya berada di Open Heaven urutan ke-7, namun Zhan Wuhen dan yang lainnya sama sekali tidak meremehkan keduanya. Karena keduanya telah langsung menembus urutan ke-7 dan memiliki peluang untuk mencapai orde ke-9. Selain itu, dengan status mereka sebagai Great Emperor Batas Bintang, mereka pasti akan tumbuh lebih cepat daripada orang biasa. Meskipun mereka berdua baru saja menembus orde ke-7 selama beberapa ratus tahun, keduanya hampir mencapai puncak orde ke-7. Jadi tidak akan lama sebelum mereka menerobos ke orde ke-8. Pada saat ini banyak Great Emperor Batas Bintang berkumpul di sini dan keduanya yang datang kemudian sama-sama menatap sungai dengan takjub. Langit Merah bertanya apa yang dia lakukan Tuan ini. Kaisar Agung ingin juga memiliki pertanyaan ini. Mereka tahu tentang Yang Ke, tetapi mereka belum pernah bertemu dengannya sebelumnya. Senior misterius ini telah meninggalkan terlalu banyak legenda. Melihat ke atas pada saat ini mereka dapat melihat bahwa kekuatan Great Dao di sungai mendidih. Dan setiap gelombang yang diciptakannya adalah manifestasi dari kekuatan Great Dao, menyebabkan mereka terkesima dan takjub. Ekspresi Tuan Honseng menjadi serius saat dia menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu. Langit Merah langsung terkejut, bahkan Master berpengalaman dan berpengetahuan ini tidak tahu tentang ini. Tampaknya situasi di sana bukan masalah kecil. Yao Jun berkata dengan lemah, meskipun aku tidak tahu apa yang dia lakukan, itu jelas masalah besar. Zhan Wuhen meliriknya dengan ekspresi seolah mengatakan dia berbicara omong kosong. Hanya melihat Mohowa Mong berdiri dengan tangan disilangkan diam-diam mengamati. Semua orang terdiam, gangguan di sisi lain menjadi lebih intens dan kekuatan Great Dao menjadi lebih kaya. Yang Ke tidak hanya menggunakan Great Dao-nya sendiri, tetapi semua orang juga melihatnya mengeluarkan sesuatu seperti aliran kecil dari suatu tempat dan menuangkannya ke sungai ruang waktu. Pada awalnya semua orang tidak terlalu memperhatikannya, tetapi setelah hati-hati memeriksa aliran kecil ini, mereka semua sangat terkejut. Aliran kecil ini sebenarnya adalah manifestasi dari kekuatan Great Dao dan sangat murni. Untuk sementara waktu, semua orang tidak dapat menahan diri untuk bertanya-tanya bagaimana satu orang dapat memahami begitu banyak kekuatan Great Dao dan mengolah setiap Great Dao ke tingkat yang sangat tinggi. 1 jam kemudian, saat aliran kecil mengalir, sungai ruang waktu mulai bergetar. Sama seperti semua orang khawatir bahwa Yang Ke akan kehilangan kekuatannya, sebuah teriakan tiba-tiba terdengar buka. Pada saat berikutnya, ruang di sekitar mereka tiba-tiba terdistorsi dan area melingkar dalam bentuk sungai ruang waktu tiba-tiba runtuh. Pusaran berputar muncul dan sungai ruang waktu ribuan Great Dao mengalir ke dalamnya. Sungai yang tampaknya mendidih secara bertahap menjadi tenang. Gerbang domain Zhan Wuhen mengerutkan kening. Tidak heran dia berkata begitu. Pada pandangan pertama, pusaran yang berputar di kehampaan tampak tidak berbeda dari gerbang domain. Tuan Honseng mengelengkan kepalanya. Kurasa tidak, jangan lupakan 3 alam rahasia Istana Surga Tinggi. Istana Surga Tinggi memiliki 3 alam rahasia dan secara khusus diciptakan oleh Yang Ke di masa lalu. Mereka adalah alam rahasia waktu, ruang, dan alam rahasia tombak Dao yang masing-masing berisi banyak wawasan dan pencapaian dalam 3 Great Dao ini. Mempertimbangkan bahwa lebih banyak murid dari Vedojo telah dibawa keluar untuk menerobos ke Open Heaven Stage, beberapa dari mereka telah mewarisi 3 Great Dao yang dia kembangkan. Jadi Yang Ke secara khusus membangun 3 alam rahasia yang sesuai di Heaven Palace untuk memungkinkan murid-muridnya untuk masuk dan memperoleh pengalaman. Setelah pertarungan antara para dewa raksasa dan para dewa raksasa hitam, Aher dan lawan-lawannya bertarung tak terhindarkan dan tabrakan pada kekuatan menyebabkan kekosongan runtuh. Satu demi satu retakan kosong muncul seperti jaring laba-laba yang menempel pada 2 tubuh besar. Dari di antara retakan ada aura yang sangat kuat dari kekacauan dan ketiadaan. Jika makhluk biasa berada di lingkungan seperti itu, hanya ada 2 cara untuk mengakhirinya. Salah satunya adalah jatuh ke dalam celah dan tersesat dalam kehambaan. Jika keberuntungan baik, mereka dapat menemukan jalan keluar, tetapi jika keberuntungan tidak cukup baik, mereka akan selamanya terperangkap di dalamnya. Yang kedua adalah dipotong-potong oleh celah-celah void yang tak terhitung jumlahnya ini.
Kemudian setiap celah kosong adalah robekan dan dislokasi ruang. Secara alami memiliki kekuatan yang sangat kuat dan itu tidak akan pernah berakhir jika terkontaminasi dengan robekan dan dislokasi semacam ini. Namun pada saat ini kedua raksasa itu bertarung satu sama lain di lingkungan yang dipenuhi krisis ini. Retakan memotong mereka, hanya meninggalkan jejak sutra di tubuh mereka, bahkan dagingnya sulit dipotong. Dari kejauhan, kedua pembangkit tenaga listrik ini dikelilingi oleh retakan tak berujung, seolah-olah bertarung di waktu dan ruang lain, bertarung di air yang dalam. Di sisi lain, pertarungan antara Ahda dan Dewa Raksasa Hitam kedua benar-benar berbeda. Berkat pemberontakan Yangke dan pengorbanan banyak suku batu keras kecil peningkat 8, roh raksasa berwarna tinta ini baru saja kehilangan tangan dan kakinya setelah menghadapi Ahda. Ini dapat digambarkan sebagai kehilangan vitalitas yang besar, ditambah momen ini Yangke sudah masuk ke tubuhnya dan bertindak sembarangan, sehingga dia harus terganggu dan dijaga. Menghadapi pukulan keras Ahda, dia benar-benar dirugikan. Setiap kali ditembak jatuh, ia terhuyung-huyung dan terbang dengan daging dan darah. Di sisi lain, Ahda semakin ganas dalam perang. Meskipun lengan dan kaki lawan yang patah tidak memiliki kekuatan apapun, itu sangat kuat dalam dirinya sendiri dan bermain di tangan Ahda kekuatan besar. Hanya dalam beberapa lusin nafas, roh raksasa berwarna tinta itu sudah berlumuran darah dan malu, dan ekspresi panik di matanya berangsur-angsur menjadi padat. Pada saat ini, dia tidak hanya menghadapi serangan kekerasan Ahda, tangan dan kaki yang dibuat oleh Yangke jatuh di dalam tubuhnya adalah sumber kepanikannya. Jelas terasa bahwa saat Yangke mengembara di tubuhnya, ada nafas makhluk tak terhitung dalam tubuhnya. Meskipun tidak ada waktu untuk menyelidikinya dengan cermat, itu juga tahu persis makhluk apa itu. Menjina menyadari bahwa dia akan mati, dia tidak dapat melakukan apa-apa. Raksasa berwarna tinta ini meraung liar dan dia tiba-tiba melayang ke udara melawan serangan sengit Ahda. Kemudian seluruh tubuhnya bergetar dan mulutnya berteriak, alam semesta adalah kelelahan. Begitu kata-kata itu jatuh berlama-lama di luar tubuhnya, kekuatan tinta seperti awan hitam tebal menunjukkan momen stagnasi. Dan kemudian ditarik oleh kekuatan tak terlihat dan dituangkan ke dalam tubuhnya. Harga yang harus dibayar adalah pukulan brutal dari dahi oleh Ahda dan tengkorak itu runtuh. Pada saat ini Yangke memegang tombak canglong dan mengubahnya menjadi pemintal, menembus penyembunyian di rintangan warna tinta tebal dan berkeliaran di tubuh roh raksasa tinta. Pintu Kiau Qian Kun telah dibuka. Dia saat berjalan, sejumlah besar suku batu kecil terus muncul dari Kiau Qian Kun, tinggal di tubuh Dewa Raksasa Hitam. Dia mengeluarkan ratusan juta pasukan batu kecil dari zona kematian yang kacau, dan Jiang Cheng memberikannya kepada kelas 9, sehingga mereka dapat mendistribusikan ke ras manusia dan membantu kekuatan tempur pasukan ras manusia. Abida sendiri masih meninggalkan beberapa suku cadang. Selain banyak suku batu kecil peringkat 8 yang dia korbankan sebelumnya, dia juga pasukan klan batu kecil di bawah 30 juta dan peringkat ke-8. Suku-suku batu kecil ini terus-menerus mengalir keluar dari alam semesta kecil dan tinggal di tubuh Dewa Roh Raksasa Hitam. Ketika kata-kata roh raksasa tinta jatuh, yang jelas bahwa lingkungan gelap dan tak